Heeh. Oke. Oke, jadi saya next aja ya. Terus, terus. Oke. Mbak, di depan, Mbak. Sini yuk. Ini kenapa sih saya harus minta kalian ke depan? Yuk, kan itu ya. Sini. Ya, kamu, ayo, yang baru datang ke sini nih. Oke, baik. Eh, ini layarnya cuma simpel dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman? Baik ya, maaf ya. Saya habis cepet-cepet dari GKU, ternyata juga masih agak juga. Tes. Oke, hari ini kita akan sedikit agak teoretikal ya tentang framework ini. Jadi kita akan share tentang ya Allah, Mike. Saya sudah share PDF ya untuk buku yang saya rujuk untuk framework kita. Better Place, apa lagi? Forbes Place dan Sebase. Nah, itu bisa dibaca ya untuk kalian mungkin tahu sih landasan berpikir apa dan mungkin contoh-contoh. Terus sebenarnya sampai ini, tapi yang semoga masih bisa dengar itu ada yang mau di. Jadi hari ini sedikit membahas secara vertikal tentang framework kita. Jadi ada pattern base, force base, dan concept base. Dan kita akan membahas sedikit tentang gimana sih cara melihatnya, apa sih strength-nya, apa sih limitation-nya, bagaimana sih exercise yang mungkin perlu kalian lakukan untuk memahami atau memfamiliariskan diri kalian dengan si framework itu, gitu ya. Nanti kalau ini topiknya ada banyak silahkan langsung bisa angkat kan. Oke. Nanti kalau kalian sebenarnya yang website, kami masih ada sesuatu yang kita akan cerita diskusi itu kemarin, ya, mengenai proposalnya atau abstraknya, nanti kita bisa bahas lagi sama seperti kemarin. Oke. Nah, oke. Jadi blog di architectural design ini sebenarnya ya, belajar sama-sama. Cuman, tes, bismillah ya. Jadi framework dalam architectural design itu dia menjadi scaffold ya, atau dia menjadi membantu menstrukturkan yang minta Mas Rashad deh apa atau gimana? Yang allow designers to structure their thinking and decision making process. Jadi dia seperti apa namanya mengarahkan kalian, memberikan structure first stepping stone untuk kalian bisa eh, apa ya namanya menstrukturkan pikir karena kan isu kan besar sekali ya, opsi banyak sekali. Nah, bagaimana menstrukturkannya itu adalah entry point-nya. Nah, kemudian framework ini juga bekerja sebagai lens ya. Dan highlight certain aspect of design problem while filtering others. Jadi kalau kalian memakai kacamatanya misalnya for space ya gitu, nanti otomatis yang terlihat fokus itu tertentu. Seperti misalnya isunya apa gitu. Kalian sudah mungkin tidak memikirkan lagi mengenai uh, kesan visual atau apa gitu ya, karena mungkin tidak sesuai dengan lens yang kalian pakai. Jadi nanti kalian mengatur apa sih yang akan terlihat dan apa yang akan tidak terlihat atau mungkin difilter atau mungkin
tidak begitu diberi attention ya. Kemudian ada ya sebenarnya. Gimana sih caranya supaya ngilangin waiting room ya teman-teman? Gitu. Maksudnya waiting roomnya bisa nggak kalau nggak diaktifin gitu? Nah, ini tuh ada semua juga sebenarnya untuk proses ya dari proses yang mungkin akan sangat membingungkan. Itu seperti misalnya kalian sebenarnya misalnya Karun, dia datang. Oh, gimana untuk mencari pertama kali? Ini kemudian nunggu gambaran di sini yang harus dilihat pertama. Tapi apakah exactly itu mungkin enggak? Tapi itu akan area first how to dig gitu ya, mana area yang akan didik duluan gitu. Nah, jadi kalau kamu tanpa framework, itu kalian bisa menjadi kemana-mana dan tidak jelas ya. Jadi, dan juga nanti menjustify-nya akan susah. Yang jadi problem dalam arsitektur kita juga ada arbitrariness ya. Arbiter itu apa? Suka-sukanya harus suka aja gitu. Jadi saya ngedesain kayak gini, Arobi, saya kan oh, jadi sih banyak. Jadi saya arsitektur ngedesain kayak gini, kenapa? Ya saya suka aja. Nggak bisa, kita nggak bisa menerima itu. Kalau kalian akan jelas, ini akan rumit sehingga kalian ketika kita tanya, kenapa desain gitu? Ya karena ada alasan ini yang berbeda pada ini. Nah, pada waktu saya jadi mahasiswa, saya bertanya pada ada dosen tamu dari Australia, apa kok melihat bentuknya kayak gini? Dia cuma bilangnya, ya why not gitu. Ketika saya tanya, dia jawabnya why not gitu. Berarti I assume that in that part itu memikirkan justification atau alasannya. Kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus semua itu based on argumen yang dibuild dari itu dari pattern, dari forms ataupun dari konsep. Oke, ini kita bahas satu persatu. Membuat sebagai cognitive scaffold ya. Temporary support and guidance provided to learner ya. Dan dia menjadi istilahnya mental structure that enable the designer to organize process and interpretation ya. Kemudian tapi framework itu bukan metode, jadi harus dulu definisi setelahnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa pattern based itu bicaranya adalah presiden dan teknologi ya. Jadi dia lebih grounding ke historical and cultural knowledge dalam artian historical bukan misalnya history itu ya, tapi yang sudah pernah dilakukan dalam desain-desain yang sebelumnya, dan itu menjadi dan itu menjadi entry point dari desain yang akan Anda lakukan. Yang force base ya, itu desain dilihat sebagai resolusi dari competing constraint atau condition. Jadi ada isu-isu, ada demand-demand, ada ketentuan-ketentuan atau kebutuhan-kebutuhan yang kalian harus damaikan di tengah-tengah dan mencari bukan yang paling optimum satu tetapi menjadi satisfying dalam artian kita butuh all the competencies gitu ya. Kemudian konsep base dia foreground instruction and the articulation of guiding ideas. Jadi yang juga ada jadi jadi mungkin memang ada beberapa yang harus di-adjust seperti misalnya function itu menjadi function itu menjadi function itu menjadi mungkin tidak sepenting dari cerita narasi yang akan disampaikan ya. Kita bahas pertama pattern base yang fix pattern base kemarin cuma satu ya. Sekarang ada cuma mana kamu jadi masih pattern base masih sama lagi nggak ada lagi udah nggak ada lagi yang ngambil pattern base. Oke, baiklah berarti di kursus untuk jual ya. Oke. Jadi pattern definisinya adalah aplikasi arsitektur
recognition and replication ya. Dengan asumsi bahwa problem kita itu sebenarnya besar. Misalnya amat novel apa? Novel kekembaran. Kalau tanya sel timu apa? Marwan gitu ya. Jadi problem kita itu sebenarnya tidak berubah. Dengan setelah melihat ini ya sebenarnya kekurangan gitu. Ada kesamaan kemiripan antara isu yang sebelumnya dan isu yang sekarang mungkin. Mungkin kebiasaan atau kebutuhan yang mirip. Jadi sehingga ada relevan pattern yang bisa diadapt untuk present context. Tapi ini bilangnya ada. Jadi kemudian kamu membuat oh ini success story-nya, saya mau pindahkan ini langsung, tapi ke dalam konteks yang baru itu tidak bisa. Jadi harus ada adaptasi. Jadi pendapat ini atau OpenCD bilang bahwa design positionless and invention ex nihilo artinya bukan yang datang dari software gitu ya, focus nothing. Tapi adalah proses replication, recommendation, dan reinterpretation. Oke, bukunya Pattern Language ya, itu bilang bahwa pattern problem to be addressed recurring design solution distilled into pattern. Jadi ada pattern yang bisa diambil. Nah, bukan didukung, jadi ada typological study ya. Jadi ternyata tipologi itu bukan hanya membawa informasi mengenai penggunaan, juga pattern-pattern yang ada di dalamnya. Dan itu ternyata bisa disarikan sebagai endpoint dari kita mendesain. Juga kalau kita misalnya bicara tentang vernacular architecture gitu ya. Di Bali ada Astatus Sali, kemudian Sanga dan lain-lain itu bisa menjadi juga entry point. Walaupun nanti mungkin bisa diadaptasi. Sekarang kan di desain buku Danes pakai Nawasanga, cuman kemudian ada di bukan lagi mendatar tapi ada yang ke atas karena memang tidak cukup gitu ya. Konsep awalnya itu pattern yang di-apply dalam desainnya. Si titiknya sampai analisa dan analisis ya. Jadi itu Mbak Jo harus benar-benar paham benar presiden yang ada gitu. Kemudian yang distudi bukan hanya tadi dimensi dan lain, tapi mungkin pendekatannya. Kemudian apa yang misalnya kalau Jo ya, saya jadi Jo ya. Jadi apa yang kita dari UGD harus dilakukan apa? Kemudian ya gimana itu tuh menjadi sesuatu yang tepat dan pulang karena kebutuhannya sebenarnya sama gitu ya. Di KGP kalau di rumah sakit umum harus ada ruang misalnya apa ya, vakum atau ruang apa sih namanya isolasi gitu-gitu itu akan berulang karena memang kebutuhannya sama di standar karena atau standar operationnya untuk dokter-dokter itu sendiri. Nah itu yang harus diantisipasi. Karakteristiknya reputation dan reputation ya. Jadi bukan seeking originality gitu, tapi bagaimana mempromote apa yang sudah ada selama ini kemudian diadapt untuk meet the contemporary needs. Jadi mungkin berbeda dengan konsep base yang mungkin akan menawarkan suatu hal yang grandeur, gitu ya, over the top, making statement. Mungkin kalau pattern base ini jalannya adalah how to apply and it function well, gitu. Ya, jadi itu akan menjadi kejaran atau nilai yang juga cukup tinggi ya, eh, apanya, eh, eh, proporsinya. Kemudian key karakteristik adalah stability dan predictability. Nah, jadi memang lebih akan stabil, lebih tidak akan bermain, tapi bukan berarti tidak bisa bermain ya. Contoh-contoh rumah sakit seperti rumah sakit Children's Hospital di Melbourne Uni, itu dia rumah sakit tetap berfungsi. Cuman dia bisa memiliki bentuk yang menarik juga, flowing-flowing dan lain-lain. Ada jembatannya, kemudian ada yang seperti kayak Zaha Hadid like gitu. Tapi itu hanya bungkusnya, karena sebenarnya sama pattern gitu. Berbeda dengan mungkin Zaha Hadid yang memang konsep base. Dia sama-sama menggunakan software flowing, tapi di dalamnya juga flowing kan kalau Zaha Hadid. Nah kalau yang ini enggak gitu. Jadi ada yang di bergen si itu pattern dia tetap berjalan. Strength-nya
ya, kan set of rule-nya. Jadi kita apalagi rumah sakit itu set of rules-nya udah sampai peraturan ya, udah sampai ada SNI-nya, ada apa ya. Nah, jadi kita tinggal eee, secara efektif bisa langsung mengaplikasikan dan mencoba, eee, mengaplikasikan itu di site gitu. Dan cultural continuity, nah ini juga, ada masyarakat juga sudah familiar dengan bangunannya gitu. Jadi orang mungkin sudah bisa biasa bernavigasi sehingga ada practice memory yang sudah dimiliki oleh pasien. Kemudian itu familiar pattern ya, sehingga para penggunanya sudah familiar. Implementation-nya ini adalah drawback-nya. Karena sudah banyaknya set of rules, sehingga arsitek merasa sudah aman-aman saja kalau bangunannya sudah meng-apply pattern itu. Bangunannya bekerja, tapi jadinya jadi B aja gitu ya. Static stagnation. Jadi ini adalah rollback atau challenge ya yang kalian recognize. Nah, ini juga terjadi di Prancis di TA beberapa 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu kan sangat sengit tentang nilai seseorang yang menurut beberapa orang dia solving the problem karena dia adalah pattern based ya. Solving the problem very well, tetapi bentuknya biasa aja. Nah, ketika disandingkan dengan temennya yang crazy looking building with a very inilah attractive visual gitu ya. Jadi seakan jauh. Nah, karena memang persepsinya berbeda ya, jadinya dia enggak gitu. Karena dia benar-benar meng-apply pattern dengan baik dan benar dan apa namanya, meng-adapt dengan situasi yang konteksnya dan juga benar-benar bisa menjawab kebutuhan dari user-nya. Jadi memang kan karakteristik visual tidak begitu menjadi dominan. Tapi ini menjadi challenge. Masa iya sih kamu mau bangunan kamu biasa aja gitu kan ya. How to make it attractive as possible. Keluar dari limitation stagnation. Ya, karena saking sudah setnya firmnya rules-nya, kadang-kadang ketika meng-apply kita lupa bahwa sebenarnya ini tidak applicable lagi. Nah, itulah yang jadinya harus ada adaptation ke konteks. Seperti tadi yang dilakukan Yunanes itu ya, saya ceritakan yang, apa namanya, dia sampai membuat secara layering-nya bukan hanya horizontal secara vertikal, itu adalah satu adaptasi konteks. Apakah itu akan baik buat orang-orang yang konvensional akan terima ya? Nggak bisa, nggak ada, itu namanya overall ini mah udah pasti pakemnya harus seperti ini, gitu. Tapi given the situation, ya itulah kreativitas dan itulah yang di-challenge di sini. Kemudian, reducing the agency, karena sudah seakan-akan arsitektur itu kan susun aja, bukan ngerancang. Oh, udah ada kebutuhan, saya cuma nyusun-nyusun gitu. Nah, jadi ini adalah limitation gimana? Limitation ini saya keluarkan supaya kalian tahu kemungkinan kesalahan atau kemungkinan berubah kalian ada di mana gitu ya. Nah, kalau yang tadi casing the designer agency jangan sampai suara arsitek atau selera arsitek atau referensi arsiteknya nggak keluar. Jadi style dari arsiteknya juga kalau bisa keluar. Nanti kamu walaupun pattern tapi style saya Frank Gehry like gitu. Ya gimana itu? Memadukan keduanya itu bagaimana itu yang menjadi challenge ya. How to learn. Nah, kalau kamu ingin mencoba pattern base, terus mulai memfamiliarisasi diri sekalian dengan histori, presiden, ya, konteks. Dan harus mulai bisa bikin poin mana yang transferable principle, mana yang tidak. Jadi ini prinsip. Oh, ini prinsip. Saya harus naruh UGD dekat dengan misalnya apa? Itu bisa diubah. Cuma, tapi ketika saya bikin waiting room, saya bisa tuh taruh pengapikan di tengah, atau apa sih, di mana yang kalian bisa bermain dan di mana yang kalian tidak bisa bermain, kalian harus memiliki
skill itu. Kemudian critical adaptability untuk bisa tadi mengapply pattern yang sudah ada ke dalam kondisi itu kan. Ada pattern based, jadi benar-benar straight bangunnya kotak untuk kantor sewa. Dia sangat tidak bermain, memang cukup menarik dan sangat ikonik ya Seagram Building ini oleh Derm. Ya. Jadi ini adalah salah satu menggunakan base. Ini juga ada New Goodman Village dari Hasan Fatih. Dia menggunakan tipe pattern dari perumahan di Egypt ini, ya, Oxford. Bahwa di situ ada compound, ada apa inner court yang kemudian dikelilingi oleh kayak ruang-ruangan kamar-kamar dan kemudian itu dia replikasi berulang menjadi suatu area. Nah, jadi di sini mungkin bentuknya bukan yang ini ya terlalu over the top ya, tapi ada pattern dan the building menjadi iconic karena dia works perfectly with the context and the people. Ini juga ya Saint Petrus Basilica di Vatikan ya. Ini juga menerapkan prinsip-prinsip pattern classical architecture. Kan katanya kubah standar klasik itu yang saat itu dia benar-benar diterapkan dan menjadi kan dari kubah akhirnya bisa dimengerti ya pattern itu apa, kekurangannya apa, harus pelajari dan bagaimana. Udah. Saya mau nanya, kan judul saya topiknya creative space melalui kampus seni. Sebenarnya kan sudah saya tanya masih ada, soalnya kan rumah sakit itu masih pattern based karena ada standarnya dan sekolah kan nggak ada standar khususnya ya. Jadi sebenarnya yang saya mau tanya itu sebenarnya saya force based karena mengikuti psikologi manusia saat belajar kreativitas atau pattern based karena mengikuti tipe uang dari presiden untuk membuat creative space yang melayani. Oke. Bagaimana menentukan? Ini William kesulitan saya sebenarnya pattern based atau force based ya gitu. Sebenarnya bangunan saya bisa saya ikuti pattern based gitu. Tapi saya juga bisa ke force based. Itu pilihan akhirnya. Sekarang yang lebih penting yang mana? Yang lebih penting kamu menurut kamu ya, seperti kalau misalnya dia jadi rumah sakit atau sekolah ya. Oke, sekolah mungkin memiliki standarisasi. Setight apa standar atau peraturannya? Kalau memang dia sangat tight, kayak misalnya bandara, atau mungkin misalnya rumah sakit yang sudah sangat jelas requirement-nya, berarti kalian tahu mana yang lebih harus diprioritaskan. Sekolah itu sebenarnya ada aturan-aturan standar-standar, tapi dia cukup loose. Misalnya, kelas ini menampung 40 orang, anak. Standarnya satu anak sekian. Bentuknya memanjang, kotak, lingkaran, bukan? Tidak. Ya. Nah, berarti pattern di sini tidak menjadi satu definitif. Nah, sekarang ada opsi lain nggak untuk melihatnya? Ada nggak sesuatu yang lebih penting dan lebih menarik untuk di-tackle? Kalau memang itu lebih menarik, force. Tapi bukan berarti kemudian ketika William ngambil force, dia tidak melihat pattern. Jadi ini tidak kemudian steril. Memilih ini kemudian steril dari semua, tidak seperti itu. Kalau kamu misalnya pun mengambil force base, concept base, melakukan extended juga kan. Kalian juga menganalisis pattern dan juga rule of set, walaupun tidak se-determinan
sehingga saya menyatakan diri saya sebagai pattern base gitu. Jadi ya pilih yang ya ditentukan mana yang paling unggul itunya itu yang dipakai. Tapi tetap pattern base ini akan ini ketika nanti kalian konsep base, kalian juga ada isu kok yang di-dealing gitu. Seperti kalau misalnya rumah sakit ada isu juga mungkin yang akan dibahas tentang kebersihan, tentang sustainability, tentang listrik mahal atau apa, tapi itu bukan determinan utama gitu. Kalau ketika kalian mengambilnya pattern base. Ya, aman ya. Nanti silahkan kalau di tengah-tengah ada pertanyaan kita bahas lagi. Force base. Apa sih definisinya? Yang force base siapa? Yang fix force base? Yang tinggi cuma sedikit. Oke, banyak ya. Paling banyak sepertinya di sini. Jadi penting untuk kalian ya. Itu adalah negosiasi. Kata kuncinya adalah strength Indonesia ya. Nggak enak ya terkumpul di sini. Kenapa ada meja juga di sini? Heran. Hah? Ayo. Oke. Jadi kata kuncinya adalah negosiasi. Bagaimana menegosiasikan multiple forces, ya, constraint and condition acting upon a project. Nah, yang kalian itu harus lakukan adalah gimana balance. Jadi menemukan titik tengah atau middle ground dari semua acting forces-nya. Ya. Allowing contextual pressure to shape design outcome. Jadi dari ada yang bentuk visual bangunan saya apa sih? Dan memang saya tidak percaya. Itu hanya mengikuti apa kata prosesnya gitu. Jadi jangan sampai saya udah tahu saya tuh udah isinya kayak bangunannya kayak Norman Foster itu. Jadi kalian paksakan ya, selalu perjalanan prosesnya saja gitu. Nggak sesuai dengan apa isu-isu tidak menjawab apa yang kalian isu yang kalian pilih. Nah itu benar. Diskusi dulu. Kalau kalian force based, benar force yang dicari. Nanti kalau ternyata yang kalian untuk saya Zahadid like tiba-tiba sekalian maunya teman ya jauh banget. Force ya, that is the first base approach. Kamu mendengar apa kata approach, ya. And then baru kemudian ada injecting preferensi kalian atau apa yang mungkin bisa masuk ke dalam bangunan itu. Kemudian memaksa satu bangunan yang sudah menjadi di back of your mind to fit with the context. Ya, bukan subjektif. Jadi konteks yang men-shape. Oke. Type of forces-nya juga macam-macam ya. Ada yang environmental ya, climate, lighting issues, ventilation, akustik, dan lain-lain. Kemudian juga sustainability gitu ya. Itu siapa di sini yang udah memilih? Mental? Nggak ada. So, nggak ada. Oke, kemudian social forces ada juga yang tentang material, behavior, kayak bahan gitu, modular gitu ya. Bahan, tektonik, itu juga bisa. Kemudian social and economic forces gitu ya, culture, orang-orangnya, kebiasaannya, fenomena yang disebut kekerasan, fenomena tentang pencurian, fenomena tentang apa gitu. Menjadi masuk sosial dan economic forces. Juga spatial and programmatic forces. Misalnya ada benturan sirkular. Atau enggak benturan saya ingin bikin penjara jadi nggak ya tuh ya minus tuh jadi mana wah parah nggak ada parah Rahim nih dia bilang bu saya pengen penjara yang bisa tidak gitu
Jadi ingin sejarah itu menjadi milik bersama. Berarti ada program institutions. Berarti tanam ya akses yang menjaga narapidana nggak keluar dengan area yang ini untuk masyarakat. Nggak bisa kalian buka totali nanti narapidanya kabur semua, ya kan? Nah itu menjadi problematic issues yang akan mendrive bangunannya akan seperti apa, gitu ya. Oke. Dan ini mungkin hanya beberapa, akan lebih banyak lagi issues yang mungkin kalian bisa temui. Proses orientation, jadi orientasi kamu apa sih penekanannya? Kamu harus bisa mapping and optimization. Artian kamu itu silahkan Anda bersimulasi. Misalnya saya energi emission mungkin ini produktifnya rendah, ya silahkan Anda pakai saya ngerti ada program baru apa untuk itu. Kalau memang isunya adalah sosial, soalnya kan tidak punya tools kita. Tapi kemudian kita bisa istilahnya setelah kita mendesain, kita seperti one step back and then imagining ya, gimana ininya. Ataupun kalau tidak, kalian bisa menggunakan teman kalian untuk sebagai alat gitu. Maksudnya, saya mau desain seperti ini. Bila menurut kamu, kalau saya desain kayak gini, kamu bakal kayak gimana? Kalau saya kasih ada sirkulasi kayak gini, kamu akan cenderung jalan kemana gitu. Terus kamu dengar lagi teman kamu. Jadi mencari misalnya simulasikan itu ke kira-kira menggunakan gitu. Kami ya, misalnya saya mau bangun masjid atau siapa bangun apa? Islam something, siapa tentang Islam gitu. Nah, coba cari Islam itu. Kamu gimana sense-nya gitu di sini. Kalau kamu itu enak nggak kalau saya buka di bagian sana gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan base-nya adalah teman-teman kita ya untuk membantu. Nah, cuman kalau di first base kalian tuh hanya mediator. Mediator. Jadi yang bicara adalah force-nya. Itu yang kuncinya. Yang bicara adalah force-nya, kamu memediasi, mendamaikan dia untuk duduk bersama dalam satu bangunan arsitektur. Oke? Jadi bukan suara kalian yang paling kencang, tapi suara kalian itu malah biasanya jadi subtle di antara forces yang damai, sudah damai itu di bangunan kalian ya. Nah, metodologinya itu cyclical ya. Jadi harus ada memang iterasi terus, walaupun ini sebenarnya secara umum ya desain seperti itu ya. Tapi karena ini adalah force base dan kalian bukan kalian maksudnya di luar kalian gitu loh. Di luar kalian dalam arti komunitas fisik kan ada di dalam kepala kalian. Sedangkan kalau force ini ada dealing dengan sesuatu yang di luar kalian yang juga mungkin melibatkan orang lain. Nah, jadi uh, mining itu jadi menjadi cyclical. Nah, cuman memang di Herbert Simon satisficing. Ya. Jadi Herbert Simon itu bilang ada dua, optimizing itu try to the max best solution. Nah, kita tidak mencari max best solution itu, tapi satisficing yaitu finding solution that adequately balance multiple demands rather than perfectly resolving any one in isolation. Jadi, tidak satu yang diselesaikan, tapi semua harus selesai bersama-sama. Strength-nya apa sih? Strength kalian yang memakai di sini. Dia responsif, integratif, performance driven, dan relevan terhadap berbagai challenges. Jadi benar-benar bangunan kalian relevan untuk saat ini. Walaupun ekspektasi kita kalau bisa ya jangan saat ini aja. Karena as a designer, kamu ingat pelajaran teori desain, designer dealing dengan future. Ya, kalau kemarin mungkin kalau art dan literatur itu dia dealing dengan past. Karena dia histori tentang budaya tentang apa gitu ya. Mathematics dia dealing dengan nah, sebuah tambah dua ada di sekarang gitu ya. Dan selamanya akan seperti itu. Sedangkan designer dia dealing dengan future. Karena kenapa? Bisa yang kita desain
Kita mendesain sekarang, 2025. Bangunannya gede, macet, pelan-pelan ternyata bertermin-termin, jadi 2030. Konteksnya sudah sama atau beda? Bisa jadi berbeda. Jadi gimana kita harus membuat bangunan kita relevan sampai 10, 20, 30 ke depan. Berarti kita harus seperti kayak form-teller gitu ya. Kita mengasumsikan berdasarkan ini yang ada sekarang, prediksi bahwa ini nantinya akan seperti itu, sehingga saya mendesain memfasilitasi yang sekarang dan nanti gitu. Ya, nanti benar-benar bangunan kalian itu akan relevan disebutkan lagi, ya itu nggak akan dites. Makanya bangunan yang mungkin mall yang dulunya BIP misalnya, BIP sangat like sangat the lah ya. Tapi dengan kebutuhannya terjadi berubah, yang berubah kayak bekerja ada outdoor-outdoornya kayak Ciwok gitu mungkin. Sehingga mall yang seperti itu tidak lagi relevan mungkin. Nah, jadi ini adalah challenge kita ya. Kemudian interdisciplinarity, foster interdisciplinarity. Jadi karena fokus itu mungkin di luar arsitektur. Siapa yang fokusnya di luar arsitektur? Contohnya apa? Fokus apa? Disabilities. Disabilities itu bukan miliknya arsitektur, milik sosial ya. Semuanya ras itu ranahnya ini well kalau yang ngomong tentang manusia, kamu bukan expert dalam kesehatan, kamu bukan expert dalam sosiologi, kamu harus paham praktis, paham mendasarnya ya. Nah, jadi ada disciplinarity yang sudah terjadi gitu. Aku sih karena jika bangunan efektif, kamu belajar rule of thumb-nya, kalian harus tahu basic teorinya, basic prinsipnya kalian harus tahu. Karena jangan sampai kalau misalnya kamu tuh mental invisible step imun gitu ya misalnya ya. Kalau kamu nggak tahu autoimun, tuh, apa yang mau dibangun, seperti apa. Kemudian setidaknya penyakit autoimun dengan penyakit lain. Misalnya saya ingin punya namanya saat apa? Rumah singgah untuk cancer, dengan rumah singgah untuk autoimun, dengan rumah singgah untuk itu harus clear. You need to be able to define beda saya dari yang lain ada ini. Gitu. Nah itu untuk bisa investasi di situ tuh kemampuan multidisiplin. Nah limitation-nya, nah ini yang hati-hati yang seringkali terjadi. And prioritizing technical performance at the expense of simple cultural and aesthetic dimension. Kalau yang di pattern dia karena expensing ini di kita di kampung kita. Kalau di force space, ya kemungkinan karena force-nya bilang kayak gini gini gini, akhirnya tidak keluar estetiknya, tidak keluar indahan yang diharapkan kan. Buat arsitek tiga kan ya namanya. Nah, waktu ya, ayo ya, itu kan harus juga gitu. Jadi walaupun nanti force base yang tadi saya bilang force yang mendrive, tapi kan kalian harus bisa membalance tiga ini juga gitu. Nah jadi jangan sampai teknikal. Jadi kalau teknikal sudah tuh sosial nanti, gitu ya. Kemudian often determined by the force ya, producing outcome that lack expressive richness and experiential meaning gitu. Jadi again ya, jadi sisi sense keindahannya, sense
beauty-nya itu jadi ini jadi berkurang. Misalnya kalau yang saya energy building, pokoknya begitu dia energinya low, man, padahal bentuknya acok adut misalnya. Nah, kesiannya kenapa? Kenapa jadi matters? Karena kalau bentuk yang nggak genah itu kamu taruh di suatu konteks, konteksnya adalah misalnya di makan Siliwangi atau mungkin ada di Pulau. Gimana itu? Masyarakat harus merespon bangunan yang secara teknikal benar. Tapi mungkin mereka akan dealing dengan itu suka nggak gitu loh. Akan menjadi cara melihat area itu nggak gitu. Jadi memang harus tetap di shape supaya bisa tadi ya apa namanya bisa good enough for everyone dan juga complying with the apa tadi with the issue gitu. Dan bisa termasuk yang overwhelming proses for student especially atau novice designer ya. Itu fragmented and overly technical solution karena dianggap desainer atau dengan misalnya macetan. Soalkan ya kayak kemarin ya mungkin dalam ini. Iya Bu, ada isu kemacetan. Soalkan itu kalian itu menjadi terburden untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di situ. Seperti itu gitu ya. Bilanglah saya aku macet. Yuk, supaya nggak macet gimana bangunan kita? Ya gimana caranya bangunan lo bikin nggak macet santapan nih? Iya kan? At least you can do is contributing, not problem. If possible, reducing the possibility of terjadi tambah. Nah, itu menjadi isu. Misalnya saya dengan seperti di Pas Mall ya, di Pas Mall yang ada di Makassar tuh naruh drop COVID. Nah, itu aja selain kita yang itu tidak akan membebani jalan sama sekali. Itu hanya untuk pejalan kaki. Dengan pejalan kaki tidak ada antrian mobil, tapi ada pada berhenti. Sama aja sebenarnya rakyat terus tidak double dong. Tidak kemudian angkot dan ini tambahin lagi antrian. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa menjadi overwhelming proses, tetapi saya ingat kalian tidak harus men-tackle semuanya. Karena ya, dari issues itu juga penting ketika nanti di apa discussion dengan dosen pembimbing, kalian harus tahu scope harus visible dikerjakan with the given dan juga dikerjakan dengan given abilities kalian pada level ini, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. What to learn? Nah, gimana sih kalian kalau membiasakan diri dengan force base ya? Kalian harus mulai isu-isu atau misalnya uh, mengaktifkan semua sense kalian untuk bisa mengidentify apa sih yang sebenarnya terjadi. Terus misalnya, oh saya isi banjir. Kayak kemarin ya, Bali itu banjir. Ya, luar biasa. Kita tutup Bali bisa seperti itu. Tapi kan orang berdebat, apa penyebab banjirnya? Iya kan? Karena ada curah hujan tinggi. Ada yang menyalahkan curah hujan. Ada yang bilang tentang regulasi tata kota. Ada yang bilang tentang sampah. Ada yang bilang nah apa-apa. Nah kalian itu isu atau fenomena yang kalian sedang alami itu bisa jadi terjadi karena bermultiple factors. Dan kalian harus pahami sehingga dan punya sense harus mikir apa ya kira-kira. Banyak mikir, banyak sense untuk ini kayak misalnya banjir, saya banjir di Bali dengan banjir di Jakarta itu berbeda. Kalau di Jakarta ada efek apa? Yang mungkin tidak ada di Bali. Mungkin namanya di Jakarta itu ada efek limpahan dari Bogor. Ada efek dia sinking. Sehingga ada, ya kan? Dia ada efek juga mungkin bantaran sungainya sudah sama sekali tidak bisa untuk serapan karena terlalu banyak informal settlement. Banyak sekali, walaupun sama-sama banjir, sama-sama merusak, sama-sama airnya di situ, ternyata compounding beda. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa saja proses yang ada pada daerah kalian terpilih. Jangan sampai salah. Kalian salah mengidentifikasi, maka salah solusi.
ya kan? Kayak dokter menganamnesa, sama-sama pusing, tapi dia pusingnya karena lehernya tegang, habis nge-laptop, nugas semalaman. Sama dia pusing karena sakit gigi, atau pusing karena stres, sampai caranya. Itu kan obatnya beda-beda, gitu ya. Jadi itu yang harus kalian latih. Identifying, mapping, and balancing commuting condition, ya. Kemudian modeling. Terserah, modelingnya bisa parametrical. Yang ini mungkin digital yang jelas ya. Itu modeling yang lain. Misalnya modeling tadi, misalnya untuk isu-isu sosial. Makanya orang-orang kalau misalnya di dealing dengan community, modelingnya dengan apa? Dengan market, terus dia datang. Dia partisipatory. Itu sebenarnya bagian dari dia memodelkan, kemudian dia tes. Ya kan? Ini adalah modeling itu buat membuat ngetes. Nah, kemudian kalau di orang sosial biasanya dia ngetesnya dengan asistensi dengan ini. Ini menurut kamu gimana, Kak atau Ibu? Atau dalam komunitas dia suruh menggambar kemudian apa benahi. Nah, itu adalah suatu bentuk modeling dan testingnya. Ya, termasuk itu simulating form. Nah, apa juga yang harus kalian pelajari adalah system thinking, ya. Jadi apa yang sudah kalian kemarin ya, gambar asesmen apa di 4090 ya, ada ya sistem thinking, ada design thinking. Nah, si sistem thinking ini kalian juga harus seperti membuat akibat pada kira-kira solusinya apa. Itu adalah sistem thinking. Ini apa? Macet, apa kota termacet nomor satu se Indonesia. Kira-kira apa kondisinya home up ya, konsep aja. Coba bagi saya. Transportasi umum. Apa lagi? Ya, oke. Yang berkumpul. Oke. Apa ada lagi? Tourism ya. Ada lagi? strategis Dalam hal? yang diupdate 2 jalan. Oke, posisi yang kurang strategis. Oke, terus? Nah, itu masih banyak lagi ya, misalnya ya. Misalnya Bandung yang jalannya kecil-kecil. Bandung yang kesempatannya deket-deket. Karena memang dari awal tidak didesain untuk menjadi suatu kota besar, ya. Memang. Sehingga kalau kesempatannya deket-deket, di sini, kunci di sini, makanya kunci juga kan. Jadi kemana-mana itu adalah praktik. Nah, itu sistem penting. Sistem yang jadi kan risetnya sebagai sistem, bukan hanya sebagai saya saya simulasikan seakan-akan itu bukan suatu sistem yang bekerja, tapi cuma di situ. Padahal sebenarnya kemacetan di situ adalah satu sistem yang jadi sering mana-mana, gitu. Ya, paham ya? Ini adalah beberapa contoh ya, force. Kalian bisa lihat Jakarta Pisan, tapi dia benar-benar apa namanya merespon dari kebutuhan dan force saat itu ya. Saya juga belum begitu ini eh tentang bangunan ini, cuman dia itu juga termasuk tentang bagaimana kemudian bagaimana dengan force angin dan lain-lain. Itu semua dia bentuk dan hasilnya memang se-random ini gitu ya. Kemudian ini nomor bank di Twister ya. Ini dia membuat segitiga untuk ada sky garden-nya juga ya. Untuk memaksimasing natural daylighting dan ventilation. Nah, jadi bentuknya bisa se apa namanya? Sebuah segitiga bahkan ya. Karena dia merespon dari climate. Atau ini terusnya adalah ekonomi. Ini adalah bangunannya salah ya tulisannya ya. Ini adalah, ini saya benerin. Ini adalah si siapa namanya?
Oh, saya lupa. Yang dari dia tuh, yang kemarin dapat Oscar siapa? Alejandro Aravena. Dapat Oscar. Jadi dia intinya eh apa namanya? Bangunan ini yang didesain yang awal yang kiri dia cuma membuat seperti itu karena mereka ada tekanan force ekonomi. Dia hanya membuat suatu struktur bangunan yang basic need-nya ada ruangan, ada kamar, ada apa. Kemudian dia izinkan rumah itu untuk bertumbuh sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang meninggal. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Dia memang menyediakan lubang-lubang itu memang silahkan Anda membangun sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Yang akhirnya beneran dibangun gitu. Dan akhirnya menjadi rumah yang utuh. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu base arsitektur di mana force ekonomi dan sosial menjadi driven. Menarik sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan mengenai force base? Jelas? Kira-kira apa yang saya sampaikan sampai saat ini? Aman ya? Ini force base paling banyak soalnya siapa tahu ada yang kurang. Konsep base. Ya, kita masuk ke konsep. Konsep 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak juga. Oke. Nah, kalau konsep base, jadi jenisnya apa sih? An abstract atau guiding idea that provide coherence of all aspect. Jadi ada suatu guiding ideas. Ada guiding ideas, ada yang kalian akan bicarakan, gitu ya. The intellectual and creative driver of the project. Konsep menjadi intelektual dan kreatif. Jadi memang dia akan membentuk dan mengambil keputusan dari masanya, dari materialnya, dari strukturnya, dari semuanya berdasarkan ide utamanya. Nah, jadi konsep ini menjadi underlying principle atau hipotesis that organizes complexity into unified architectural impression. Jadi konsep bukan hanya dekoratif. Emang ini sama war gitu ya. Terus konsepnya biasa aja, kelasnya berbentuk dari seperti ya normal ini. Cuman kemudian ada second skin itu bukan seperti itu. Jadi karena namanya konsep, kalau saya bilang saya konsepnya adalah bunga mawar, esensi atau elemen dari bunga mawar. Misalnya dia lapis-lapis. Apa lapisan setelah itu? Kemudian kemudian ada emang jalur satu yang ini. Kamu misalnya ini kan tunda ada jalur, kemudian ada jadi ada konsep yang kalian ambil benar-benar dari itu dan semuanya harus driven dari si mawar itu. Kalau memang dia adalah konsep mawarnya. Jadi konsep ini adalah the DNA of the project, ya, determining the trajectory of design decision and throughout the process. Paham ya? Kira-kira ya? Nah, jadi kalau kita bicara sedikit sebenarnya dulu itu konsep base ini tuh datang ya dari modernis. Ketika itu ada form follow function. Itu sebenarnya kalau kita mendesain form function itu yang di teori itu masuk saat yang basic konsep base. Ya, jadi kalian dengan semua teori mau belajar gitu. Jadi semuanya yang di itu menjadi konsep base. Jadi dalam apa membuat denahnya, membuat fasadnya, katanya functioning ya, functionnya apa? Nah itu adalah konsep. Nah kemudian
mulai berkembang dari model situ, kemudian ada mulai banyak teori-teori dalam arsitektur dan teori lokasi yang kemudian diinput ke arsitektur gitu ya. Nah, ketika kalian apa namanya menghold itu juga menjadi suatu yang namanya konsep base. Ya, konsep itu jadi bukan hanya ini, tapi juga ada teori gitu ya. Mungkin mahasiswa yang ikut kelas saya isu sosial budaya udah pernah membahas ya, bagaimana contoh teori school, contoh teorinya utilitarianism dari Bentham itu ditarik ke arsitektur dan define untuk si arsitektur. Mungkin Pak praktik kan itu kan benar-benar sangat bisa bahwa konsep utilitarianism itu dan di exercise di situ. Oke, kemudian berkembang lagi bukan hanya teori, tapi sekarang juga ada metafor dan juga analogical ya. Menganalogikan dengan apa? Seperti misalnya City Opera House, dia mengambil ide dari layar itu ya. Nah, biasanya kemudian menjadi narasi dan kemudian dijalankan menarik orang dan seringkali bangunan juga menjadi iconic building gitu ya. Oke, karakteristiknya. Jadi centrality of an overarching idea atau arti atau sketsa. Bisa aja arsitek kalau misalnya Frank Gehry itu seringkali dia mainnya dari sketsa. Puruk-puruk ini yang kemudian diterjemahkan. Wow, functionnya. Ya sebenarnya kayaknya itu konsepnya ini function yang akan mengikuti, ya kan? Makanya kalau misalnya kita lihat bangunan-bangunannya miring-miring ya nanti ruangannya apakah efektif? Ya nggak apa-apa. Waktu itu namanya adalah at the expense of uh, centrality of an overarching idea ini. Penggunaan metafor, naratif, dan theoretical position juga menjadi penting ya. Misalnya tadi full function atau mungkin building as itu menjadi apa? Konsep. Ya udah, itu menjadi nanti bagaimana misalnya oh jadinya aku ini ya jadi aneh. Jadi gimana? Gelap dong. Hal dong. Aneh dong ya. Walaupun sebenarnya akan lebih baik jika bisa meminimalisir itu gitu ya. House as a machine gitu misalnya. Jadi konsep adalah sebagai DNA ya, seperti tadi sudah saya bilang. Generator bisa ada and decision. Nah, ya, itu sih bagus ya kalau kamu itu pakai konsep base. Ya, tidak hanya seperti ada pemikiran yang cukup dan cukup naratif gitu ya untuk ide-ide yang kalian akan buat. Dan biasanya bisa membring clear identity dan bisa make itu bisa dinarasikan dengan jelas gitu. Ini tuh seperti apa, ini analogi apa, ini maunya gimana, ini konsepnya apa, itu menjadi sangat jelas. Dan kalian juga bisa engage critically dengan cultural, politik, philosophical ya. Yang mungkin saya challenge, saya nggak MPR mungkin saya challenge, saya akan membuat orang bisa naik semua ke dalam, bisa masuk semua ke dalam. Demo ini bukan di luar, di dalam itu sebenarnya adalah satu critical challenge untuk the existing building atau the existing condition saat ini kita menggunakan itu. Kalau misalnya kalian menggunakan pattern, itu agak susah karena kan memang gedung ini harus secara pattern harus mudah dilindungi, harus mudah ditutup. Tapi bisa ada kerahasiaan, tidak akses kontrol. Tapi kalau konsep kamu boleh men-challenge itu semua. Kamu bikin supaya dia tidak ada dinding misalnya atau gimana, terserah. Itu ada bisa menjadi itu kritik terhadap current cultural political situation saat ini. Dan bisa meng-create innovative form ya. Jadi bentuk bisa menjadi sangat beragam. Nah, limitationnya, ini bahayanya, kalau misalnya pakai konsep base, ada kemungkinan jadi disconnected dari practical concept.
bikin gedung, ternyata gedungnya doyong ke sana sini karena jadi nggak efektif. Nah, itu yang kemudian menjadi challenge ya. Kemudian tadi functional and activity juga ya, dan overly rhetoric design. Nah, ini yang sering kali ya, Mas dan Bapak yang ngambil ini. Seringkali ceritanya ini bangunannya gitu aja. Gitu. Nah, jadi harus sesuai gitu. Kamu ceritanya juga bicaranya apa. Jangan sampai saya bangunannya fluid, bangunannya kotak, kaku, beton. Itu akan susah dicerna ngalir di mananya, ya kan? Terbukanya di mananya. Gitu. Nah, itu kan sering kali antara apa yang dibicarakan dengan apa yang digambarkan. Kemudian, undermine the credibility of architectural practice ya. Karena reducing design to intellectual posturing. Intellectual posturing itu maksudnya itu. Maksudnya blamer gede-gede. Apa sih namanya? Showing off ya. Showing off aja itu namanya intellectual posturing. Kebanyakan ngomong. Nggak ada realisasi dalam desainnya itu sendiri. Itu jadi challenge. Nah, bagaimana? Apa yang harus dipelajari kalau kalian ngambil konsep base? Coba belajar untuk mengevaluasi dengan konsep clearly. Misalnya, itu orang tuh bikin apa sih? Misalnya, kalau untuk satu fungsi ini aja, musola salman aja. Coba saya challenge myself ya. Ini cuma fun exercise. Kalau saya ganti konsep itu dengan landscape, saya akan mendesain itu seperti apa saja artiin. Kalau saya tiba-tiba menyebutkan form follow function, Salman itu seperti apa? Jadi kan ada di kamu itu dengan kamu kira-kira apa itu bisa dilakukan sebagai exercise ya. Kemudian testing konsistensi between konsep and outcome ya. Nah itu setelah kalian sudah memiliki hasil, kamu bisa tes. Kan gambar kalian bisa lihat atau eagle eye teman-teman kalian yang fresh eyes. Itu kan kalau arsitektur landscape. Terus si William bilang enggak ada landscape-nya sama sekali. Enggak, oke. Ini apa nih? Harus verify. Apa yang menjadi pencarian kamu tak terbiasa mengaplikasikan konsep dalam desain. Dan, nah ini encouraging reflective practice ya. Reflective practice dalam artian YouTube self. Pikir aspeknya. Kan kita kayak Zahra Hadid gitu. Kenapa sih? Kenapa sih foto yang itu ini kayak gitu? Itu kan kita tidak bisa jelaskan gitu. Kita tahu bahwa flowing, yang mendasari dia menjadi flowing itu kan nggak terjelaskan dengan baik gitu sebenarnya. Tidak, dia pun sih kok pasti. Itu kan kamu harus banyak bicara dengan diri sendiri ya. Bukan bicara sendiri di kecap, sendiri itu enggak ya. Berpikir gitu, berpikir talking back to yourself about the design sehingga kamu tahu choice kamu itu apa dasarnya dan kenapa kamu lakukan seperti itu. Ini ada beberapa yang konsep base ya. Jadi pada waktu ini Libeskind mendesain ini konsep yang kuatnya adalah absence, tiadaan, memory of pain, ya, trauma, kesedihan, dengan sakit cabai. Dan di dalamnya, ini saya pernah cerita, benar ada beberapa yang sangat menakutkan gitu. Dan membuat orang itu memanipulasi bagaimana orang mas misalnya itu kita ada beberapa orang di belakang saya juga ketika masuk tiba-tiba diem jadi nggak tahu tuh yang kita lagi ngobrol tiba-tiba diem karena orang diem yang bertanya diem
mulai jadi menjadi hening gitu. Tapi hanya dengan suatu ruang kosong gelap yang ada satu dari lampu aja. Terus ujungnya dia bermain dengan yang itu topeng, tahu ya mungkin yang tuh diinjek kok. Jadi kayak kita jalan dari pelan-pelan gitu. Nah itu adalah permainan dari face. Dia berhasil membuat orang itu jalan bersuara karena dia ingin menghadirkan suatu sense of wrongnya tadi dan the absence gitu ya, ketiadaan itu dia terapkan di situ. Ini juga Haidar Alif ya, Zahadid Architect. Ini konsepnya jelas ya. Katanya ini tuh dari tanda tangannya saat itu ya, dengar-dengar ya. Saya cerita ini sebenarnya terinspirasi dari presiden saat ini di Indonesia. Ini semua sangat kuat ya, fluidity, kemudian ada apa namanya continuous surface itu sangat kuat. Jadi itu mungkin menjadi konsep utamanya dia dan itu sampai ke dalam-dalam dan sampai ke denah sama potongannya ya. Bukan hanya sebagai fasad, tetapi juga dia dalam denah-denahnya kalau kita bisa lihat ya lengkung gitu ya tampaknya juga. Flying Roy Pride ya, ini apa judulnya? Apa? Organik ya. Jadi dia walaupun dia kotak-kotak tapi dia adalah organik. Dia menempel tanpa mengganggu sama sekali menjadi bagian dari area itu. Jika tidak mengganggu, ada di bawahnya ada air terjun. Dia memilih untuk tidak mengganggu air terjun itu. Ada pohon, dia memilih untuk tidak menebang pohon itu sampai di kolomnya. Ya. Nah, jadi kadang konsep itu lahir bukan hanya secara visual, lihat kalau karena kalau di kita tuh organik tahu gitu ya. Kalau kalian bisa kita kan langsung bacaan itu biasanya nggak apa ya itu pakai sampai hanya dari bagaimana dia duduk di atas dari elemen hijauan itu. Nah jadi bukan hanya visual, kan? Bukan hanya visual, juga tercarry dalam sejarah keputusan di dalamnya. Nah ini ada pertanyaan mengenai uh, ya gimana? Itu itulah itu terpat gitu. Ya, dia black box banget. Oke, ya dari apa yang mengubah kalian sebenarnya. Jadi kan kita cerita ya, cerita yang bisa ringkes itu. Misalnya apa? Jadi kayak emang gitu. Gitu. Oke, Jika ini aku jadi kayak pengen tingkatin suatu apa ya suatu aspek itu dalam emosi manusia gitu. nah nah, ya, sekarang kamu udah terima. Sekarang kamu ingin kan sudah punya dengan konsep ya sudah. Sekarang
Kan tinggal sekarang kalau saya tanya lagi, Nah, basically saya tuh pengen kayak ketika ada user misalnya tuh dia apa ya bisa secara kreatif tuh lebih bagus gitu. Gitu. oke. Tinggal biasa gitu. Dan konsep tidak akan ditanyakan sih gini fittingnya gimana gini seperti itu. Karena kamu kami hanya mau satu monumen misal kamu kalau mau monumen nah ini benar-benar kan Citra Bandung ini punya harus biologi menurut saya. Nah nanti yang akan dites adalah tuh bareng nggak bisa gitu. Konstruksi neuro yang saya pikir itu adalah berdasarkan semangat saraf misalnya. Saya akan membuat ini yang saraf manusia. Sekarang kalau misalnya kamu bilangnya kayak gitu, bangun juga cuma kotak. Mana ada dari yang ini yang akan ditanya. Nah, ini waktu ini. Ada ininya udah kamu yang tanggung jawab. Sampaian dari ide itu. Paham ya? Aman berarti? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Pertanyaan tahu nggak? Kayaknya udah agak mati-mati lagi. Ganti ini kali ya. Tes, tes, tes. Oke. Oh ya, yang di Zoom. double. Oke. Oke. Atau Atau saya saya ganti yang ganti yang mic mic satu satu. ininya. Ininya Oh. soalnya Habis baterai. tahu ya gara-gara itu. Saya kasih sini ya. Ya, tes, tes, tes. Dengar baik. Yang di Zoom mungkin bisa chat Bapak Ibu yang di Zoom. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Konsep guys. Itu lebih baik ketika misalnya saya tadi analogi bunga mawar. Orang tuh langsung bisa naik itu bunga mawar. Atau lebih baik kita preteli sampai mungkin orang tidak akan bisa uh, menangkap versi bunga mawar itu sendiri. Jawaban saya begini, kalian itu arsitek, bukan pematung, bukan sculptor. Ya. Jadi kita arsitektur ada sisi abstraksinya. Ada sisi abstraksinya dari apa yang kita bicarakan. Nah, kalau kalian mematung ya kalian langsung aja bikin sekolah bentuknya bunga mawar. Sekolah bentuknya bunga lotus. Ya saya terinspirasi dari bintang kejora bentuknya bintang. Tapi itu arsitekturnya di mana gitu. Nah, jadi ada sense of abstraction yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana kalian memilah-milah itu dan semua abstrak itu terserah kalian. Itu levelnya akan berbeda. Orang yang menggunakan misalnya analogi
dengan orang yang kemudian menggunakan konsep base dengan teori, itu akan lebih efektif. Paham ya? Tes. Nah, jadi level of abstraksinya bisa bermacam-macam, ya, dan itu terserah gitu. Cuman kalau Charles Jeng, ya, Seberapa? Kalau Charles Jeng, dengar Charles Jeng. Ada tiga yang menarik yang masuk konsep ini, ada namanya teknik building. Coba cari Charles Jeng. Kan kelas naik di dunia. Nah, Charles Jeng pernah bilang ada yang namanya enigmatic signifier. Enigmatic signifier ini adalah ketika arsitektur itu bisa di banyak hal. Tuh, paham ya? Jadi dan itu menurut Charles Jeng akan lebih menarik dan membuat diskusi ketika orang bisa menginterpretasikan itu berbeda. Kalau sekali lihat, oh itu mawar, selesai. Tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, tidak ada pembicaraan, tidak ada orang yang kemudian ngomongin itu, tidak viral, tidak apa, gitu ya. Ya, itu aja, gitu. Kayak ada bangunan kayak keranjang Krishna di Bali gitu ya, keranjang udah gitu. Kalau memang literary bentuknya kayak keranjang, tapi ngapain kalian sekolah arsitektur 4 tahun untuk membuat keranjang? Susah. Soalnya aja yang patung-patung itu bikin cover, ya kan? Akhirnya menjadi ini. Kayak misalnya coba kalian searching Gherkin misalnya. Gherkin Tower. Tahu Gherkin Tower di London. Itu menjadi pembicaraan karena coba kalian searching. Enggak. Kalian kan pasti karena itu menjadi ikonik yang hampir selalu ada di semua film-film yang di London. Ya, itu pembicaraan kenapa? Karena ada yang bilang Gherkin sebenarnya pickles, timun. Ya, kayak timun gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang kayak ini, kayak itu. Ya, ada yang bilang bukan kayak sesuatu yang mungkin lebih ke seksual dan lain-lain ya. Pembicaraan kurang gitu. Seperti misalnya saya sering mengambil contoh Sydney Opera House gitu. Itu bisa di aja. Orang bisa imajinasikan itu dengan apa aja. Kapal. Nih, kapal. Apa lagi? Kulit jeruk itu. Kocak, kupas, ombak. Apa sih? Banyak sekali macamnya. Ya, kayak ombak, kayak rak piring, disusun, kayak apa lagi berbaris, kura-kura, kayak banyak sekali orang akhirnya bisa menginterpretasi akhirnya terjadi diskusi dan akhirnya arsitektur itu menjadi lebih meaningful dibanding bikin sailboat bentuk sailboat gitu. Ini ya. Nah, jadi saya mengencourage mencoba menjadikan bangunan kalian itu juga ada supaya bisa menghasilkan banyak hal. Pas seperti tadi yang jam sosial terasa sekali ketika diamnya absennya terasa sekali ada ketakutan yang ingin ini tanpa harus kemudian apa namanya membuat suatu visual yang benar-benar in your face gitu loh kayak apa itu banget gitu gitu ya. Nah, kalau memang kalian ikut untuk terlalu cepat, yang ambilnya jangan dari analogi, ngambillah dari teori seperti tadi. Rasa dari suatu jargon apa misalnya. Indonesia Merdeka, tuh yang nanti si siapa David, bagaimana cara mendefinisikan Indonesia Merdeka dalam suatu ini. Itu kan akhirnya menjadi challenge ya kan kebanggaan mungkin ada manajernya atau apa. Nah, itu yang mungkin ditranslasikan dalam arsitektur. Menjawab nggak kira-kira? Cuman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampai saya lanjut mungkin sedikit lagi. Ini cuma sedikit tentang informasinya ya. Oh, Oke. Nah, jadi ini cuma
Sedikit ya. Jadi kalau kita bicara tentang epistemological basisnya, bahwa pattern base itu nggak empirik, itu empirik. Berarti benar-benar emang ada gitu, emang terjadi, emang ada di depan mata, dan eh, dia berdasarkan hal yang studi yang benar-benar nyata ini ya. Kalau force dia pragmatik, pragmatik dalam artian ya udah, saya nggak punya idealisme, saya ingin ya nyelesain aja apa yang ada di depan masalah saya selesaikan. Saya tidak memiliki rule of set, saya tidak memiliki suatu kecenderungan apa, tapi saya bisa menyelesaikan apa yang sekarang terjadi. Kalau konsep dia lebih teoretikal dan interpretatif ya, jadi harus ada cerita-ceritanya. Kamu yang menggunakan konsep, kamu harus bisa bercerita. Kalau kamu tidak bisa bercerita, jangan, karena nanti konsepmu nggak keluar gitu ya. Jadi harus ada narasi-narasi dan bercerita, apa ya, kepandaian atau kemampuan untuk bisa menceritakan. Ya kalau pattern base itu analytical ya, induktif. Kalau force base itu sintetik dan iteratif ya. Kalau konsep base itu deduktif dan generatif. Oke. Dan kalau outcome-nya, pattern base ini lebih repetitif ya dan continue. Nah, kemudian kalau force base yang dicari adalah optimization-nya dan performance-nya. Kalau konsep, nah ini yang dicari adalah originality-nya. Jadi konsep ini agak berbeda sama pattern ya. Kalau pattern itu malah mungkin tidak mencari originality gitu. Tapi kalau si konsep base malah mencari originality ya. Nah, kalian itu jangan melihat bahwa satu force atau satu approach itu independen dari approach lainnya. Seperti saya bilang, sebenarnya ada terapan-terapan di biro-biro arsitek besar, sebenarnya ketiganya dipakai simultan. Tapi mungkin pada proses tertentu dia cenderung lebih menekankan pada kanan force tertentu gitu. Dan mungkin ada beberapa arsitek seperti Norman Foster itu yang sangat force based karena dia sangat klimatik, nilai yang sangat klimatik. Dia menjadi ya itu bukan berarti dia tidak melihat pattern, dia tidak memiliki konsep, dia memiliki cuman yang bersuara lebih keras adalah patternnya gitu ya. Jadi eh, kalian yang apa ya, yang mungkin saat ini tetap kalian akan melakukan semua, tapi saya ingin tetap memilih satu yang akan men-drive kalian selama project di TA. Ya ini cuma kalau kalian ingin membiasakan diri ya seperti tadi ya. Jadi kalian base ya kalian membiasakan precedent extraction dan application. Kalau force base juga ada simulasi, biasakan gitu. Jadi jangan malas untuk bersimulasi gitu ya. Dan kalau konsep base ya, biasakan dengan menggunakan menuangkan ide-ide dalam desain. Ya, bisa dengan pengerti, bisa dengan market studi, dan lain-lain. Mungkin itu dulu dari saya. Ada pertanyaan dari semuanya. Oh, ini ada beberapa chat ya, Mbak? Alexander. Iya, thank you. Tadi saya baru mendengarkan. Baru membaca. Oke. Ada pertanyaan? Oh, kita masih berapa lama waktunya? Masih ada setengah jam ya? Sudah. Kira-kira ya, semoga dengan kuliah ini framework yang kalian pilih menjadi lebih firm, ya, menjadi lebih jelas, menjadi tahu apa keunggulannya, keunggulan yang mungkin saya dapat dan apa feedback atau potential pitfall atau kekurangan. Kalau sudah tahu pitfallnya jangan sampai diulangi lah. Ya tadi sudah ada jelas-jelas, oh nanti kalau yang pattern akan mungkin visualnya kurang atau apa, itu jangan. Kalau bisa kemudian kalian sudah tahu bagaimana memitigasinya. Dan mungkin setiap step mungkin sebulan sekali atau kamu mendapatkan ini kan cek. Jangan-jangan saya sudah pitfall itu gitu. Ya, jadi kalau sudah seperti itu diskusikan dengan dosen pembimbing, kan saya merasa ini kok agak biasa banget ya. Saya perlu injecting some sort of visual attraction. Gimana ya? Mana yang harus saya ini kan? Jadi kalian bisa berdiskusi. Atau yang pertanyaan mungkin, oke, mungkin saya buka diskusi lagi mengenai topik yang melanjutkan yang kemarin hari Jumat ya. Itu kita diskusi panjang, ternyata masih banyak yang mendekati saya dan melanjutkan juga gitu. Nah ini sekarang masih ada nggak yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau ada yang belum yakin?
pendekatannya, SDGs-nya. Dosennya belum tahu ya. Harusnya dosennya di minggu depan ya. Minggu depan Bapak Ibu yang ada di Zoom, minggu depan hari Senin mereka akan mengumpulkan standar abstrak yang kemudian Jumatnya kami akan membagi kelompok sesuai dengan minat. Jadi untuk informasi juga untuk Bapak Ibu yang di Zoom, kita juga sudah membuka G-Form, mahasiswa memilih bukan hanya memasukkan abstrak, tapi juga mahasiswa memilih katanya ya, kemudian juga dosen yang mungkin prioritasnya prioritas 1 dan 2. Ada apa? Benar ya, minggu depan Senin ya. Oke, minggu depan Senin kita sudah harus mengumpulkan extended abstract. Berarti kan sudah lebih jelas apa yang dimau, latar belakangnya, kira-kira mau bikin bangunan apa, dengan konsep apa, atau mungkin dengan isu apa. Sekarang adakah yang mau ditanyakan? Slide sudah kan? Kenapa belum? Lantas sampai geleng-geleng. Kenapa belum? Kenapa bingung? Oke, oke, gini ya. Lahan, lahan, guys, lahan, mungkin kalian memiliki beberapa opsi, gitu ya. Bilanglah saya memiliki dengan museum mungkin saya akan bangun kira-kira di mana. Pilih lahan yang kira-kira berbeda karakter. Misalnya satunya ada di kota, satunya agak di pinggir kota, satunya mungkin di area yang mungkin apa gitu ya, mungkin berbeda. Bisa harusnya di Gede Bage, di pembangunan baru, satunya ada di tengah kota, saya mau apa namanya bikin di area area sini atau Cembelet misalnya, atau satunya di area yang mungkin mungkin jadi buat opsi lahan yang berbeda, kemudian kalian pertimbangkan lahan ini, kalian coba membuat matriks. Matriks ini dari mana? Datang dari isu atau tipologi yang kalian mau bikin. Misalnya, saya mau bikin rumah sakit. Rumah sakit ini sebenarnya kalau lahan sih ada nggak sih persyaratan? Misalnya karena dia adalah rumah sakit tipe C, saya ingin reasonable distance dengan rumah sakit tipe A. Saya ingin dia harus ada jalur angkot. Semakin banyak jalur angkot berarti semakin baik. Dengan asumsi orang-orang akan datang dengan angkot, misalnya. Kemudian areanya harus cukup luas karena kalau namanya rumah sakit, saya harus membuat fasilitas parkir gini-gini. Kemudian saya harus dikelilingi oleh daerah perumahan agar dia bisa melayani perumahan cepat misalnya. Nah, kemudian kamu bikin pembobotan. Dari semua itu mana yang paling penting? Misalnya akses menjadi paling penting. Oke, 20. Kedekatan dengan rumah sakit, ya masih bisa lah. Kasih bobot 5. Dalam arti 5 itu adalah maksimalnya. 20, itu misalnya sampai 100 gitu ya. Sampai 100. Nah, terus kamu bikin matriks itu, lahan kamu di Cimahi, lahan kamu di Cembenuit, lahan kamu di Parahyangan atau di Cimahi, coba di set di Gede Bage nggak ada angkot sama sekali. Oh, iya. Nah, itu adalah yang paling penting, ya kan? Kemudian kedekatan dengan RSAS. Oh, yang di Cimbuluit mungkin yang paling dekat. Dia dapat nilai berapa? Nanti kamu lihat bobotnya. Sehingga ada juga di sini kuantifikasi, kalau bingung memilihnya secara sainsis, itu adalah cara untuk menjustifikasi kenapa kalian memilih lahan ini, pembobotan. Gitu. Kira-kira kan melakukan apa di studi sebelumnya, belum ya? Karena given site-nya ya. Gitu. Jadi cuman sebelum membuatkan kamu benar harus tahu apa yang dibutuhkan oleh si fungsi itu gitu. Kalau misalnya museum, tentu pembobotannya akan berbeda dengan pembobotan rumah sakit atau dengan sekolah. Itu kalau community hub misalnya, kreatif hub, pokoknya harus di dekat sebanyak mungkin dekat dengan komunitas. Itu menjadi penting gitu misalnya. Kan? Jadi
ini dianggapnya bahwa itu menjadi potensial besar ya, saya harus dekat. Itu menjadi nilai yang tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini ya silakan Anda sendiri yang menentukan. Misalnya nggak cuma 100, misalnya ternyata partisipasinya usia banyak, Anda bikin dari 200 ya nggak apa-apa. Semakin penting, dia mendapatkan skor semakin tinggi. Gitu. Nah, nanti itulah skor dengan apa namanya itu masukkan ke dalam laporannya ya, pembuatan scoring lahan sebagai justifikasi. Kemudian pilih lahan itu yang kalian propose di dalam extended abstract. Nanti kalau kalian sebagai peserta pembimbing, silakan jelaskan. Ini saya pilih karena kebutuhan ini. Kan termasuk pembuatan kalian. Tapi kalau tidak, ya itu masih bisa dinegosiasikan. Gitu. Yang penting si tipologi apa sih namanya ininya tuh sudah firm, kalau bisa isunya sudah firm, kan masih bisa lah geser-geser dikit. Itu bisa dimengerti ya? Oke. Ada kesulitan apa lagi selain lahan? Apa Mika? Kok kamu ragu-ragu mau angkat tangan? Saya sebenarnya masih bingung nentuin mau force base atau concept base itu sih Bu. Jadi sekalian masih gitu kan. Eh saya tuh kan mau bikin semacam urban forest. Di dalamnya tuh ini berbagai bentuk itu, kayak municipal dan juga mungkin fasilitas publik. Jadi ini inspirasi itu yang kita saya kemarin magang di Jakarta. Em, saya tuh ngunjungin urban forest itu tuh. Dan saya suka banget gitu dengan bentuknya, ada juga kayak dengan kombinasi alamnya dan juga ada tempat untuk publiknya. Nah, saya tuh bingung bisa force base bisa concept base menurut saya karena force base bisa dikaitin dengan saya kan orang Bandung, saya kurang ada gitu tempatnya seperti itu di Bandung dan mungkin memang ini kurang ada punya tempat yang hijau-hijau dan juga sesuatu yang kalau di Bandung kan taman-taman itu kayak di semen gitu kayak cuma sekarang kurang aja menurut saya. Tapi di sisi lain, tadi kan Ibu bilang untuk first base itu ya driven by kebutuhan gitu. Kita juga ada sebaiknya belum ada rancangan dipakai gimana. Sedangkan selalu diminta dengan rancangan tadi si urban forest itu. Em, dan mungkin pertanyaan kedua tuh saya rasa itu bisa luas banget gitu loh Bu. Saya rasa bisa di ya, selipin ada isu tentang sustainability, apa kayak environment sustainability atau kayak inclusivity atau juga kayak mungkin saya bisa kaitin dengan TOD. Saya mungkin bingung dengan dua hal itu sih, Bu, kayak yang lebih base yang mana, yang lebih harus untuk isu tentang kesehatan gitu. Oke, thank you. Ya, kalian bingung ya tadi William juga masih bingung ya. Ini jawaban saya mirip dengan William ya. Mika. Kamu, Iya betul. Mika. Oke. Hmm, kamu melihat udah ada lokasinya? Gimana? Di seberang alun-alun Bandung yang tadinya mau Palaguna. Laguna ya. Kamu jadikan forest. Ada masalah sih yang harus diinikan nggak dengan kita dengan forest itu? Yang fundamental yang belum ingin. Iya, nggak paham. Jadi konsepnya namanya konsep base. Cuma ini ini ya sudah ada kriteria rancangan rancangan minimal berapa ribu dan lain-lain ya. Nah, sempat terjadi perdebatan juga mengenai skop tugas TA dalam artian arsitekturnya di mana itu menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau terlalu landscape dalam artian tidak ada bangunannya itu juga menjadi perdebatan karena sebenarnya yang diminta adalah yang mengganggu itu adalah luas bangunan, bukan luas lahan. Ya. Kedua, yang ada dosen yang juga menyebutkan bahwa arsitektur itu adalah human container. Sehingga ada permasalahan complexity di situ. Makanya sempat ada yang membuat seperti penangkaran hutan atau apa gitu. Yang itu kemudian digunakan. Apakah itu arsitektur? Gitu. Nah, jadi bukan saya mendiscourage ya, tapi maksud saya kamu harus menemukan juga jawaban untuk itu. Nah, sekarang jika dalam konteks kamu adalah urban forest, apakah akan ada bangunannya?
Berubah. di inovasi itu ada kayak semacam kayak mall bahkan ya terus itu kayak saya itu di sebelum mall Palangkaraya itu sebelum ke tempat mall Palangkaraya itu ada bioskop kamar di Bandung kan benar-benar teater gitu dan Mm-mm. situ kan mungkin saya juga kan lumayan tertarik dengan teater dan hal begitunya saya mau kayak mungkin kayak klaim tempat itu dia tuh bioskop menjadi tempat ada semacam bisa ada pertunjukan juga mungkin kayak semacam teater Jakarta di kalau Jakarta di Taman Ismail Marzuki jadi mungkin kayak ada pusat perbelanjaan gitu retail dan juga ada kayak semacam bisa pertunjukan di situ. Oke. Nah, berarti itu bukan forest, tetapi membuat suatu bangunan dengan konsep urban forest. Tapi kan kampus nggak akan bisa gitu. Nah, ini kan ada kecil. Gimana? Ya, mungkin yang di belakang ada nah, urban forest menjadi urban Oh, jadi kalau dengan lebih maksimalasi. Misalnya kalau masalah ekonomi, sesuai lahan. Oke, oke. Jadi gitu ya. Jadi mungkin temanya eh, harus jelas, clear. Jadi kalian harus bersiap. Jadi arsitekturnya sudah jelas terjawab. Scope-nya apa sudah terjawab. Nah, lagi kalau memang masih ada yang bingung antara eh, apa mau force atau itu ya kembali dulu gitu ya. Kalian harus punya something in mind. Ya. Kalau kalian nggak punya something in mind, ya berarti itu belum menjadi konsep gitu. Karena kalau force yang ada bukan jawaban, tapi pertanyaan. Pertanyaannya adalah gimana men-tackle kemacetan? Bagaimana men-tackle ada apa maraknya kekerasan seksual? Bagaimana itu adalah pertanyaan. Tapi kalau ini harus tadi adalah jawaban, itu obatnya. Panadolnya yang kamu pegang, gitu kan? Ya, udah, kamu aja bilang aja based on konsep, gitu. Ada lagi? Ya, bisa kalau Alur. jadi mereka ada tiga itu bisa bersinggungan itu Bu. Misalnya saya pikir itu ini yang kami kuliner gitu sudah sih PK kalau di sini saya itu konsep itu nah, cuman kan itu salah taman kuliner itu bisa budaya yang cari suatu sesuatu yang bisa jadi bisa juga bisa bersinggungan itu bisa nggak Bu atau kalau bisa juga batasannya apa aja. Oke, sih. Bingung antara menemukan force dan konsep. Kemudian, yang memakai konsep belum tentu memikirkan isu yang memakai force belum tentu memikirkan konsep. Nah, ini driven utamanya apa? Nah, sekarang kalau sekarang taman kuliner UMKM. Nah, lebih penting mana buat suatu cita kan permasalahan ke UMKM itu sendiri. Kalau saya, ya ini saya misalnya, tapi ini terserah kamu. Saya akan lebih mengutamakan dealing karena masalah UMKM itu saya banyak sekali. Bukan hanya tentang ekonominya, bukan hanya tentang bagaimana dia bertahan, tapi juga tentang premanisme, dipalakin, tentang bagaimana nanti dia apa namanya harga sewa. Kemudian ada juga bagaimana kalau iklim, kalau dia terbuka, dia terus kukut-kukut kalau tiap hujan atau apa. Nah, menurut saya kompleksitasnya lebih ada di sini. Gitu. Nah, seberapa butuh kuliner itu untuk memiliki iconic building? Apakah pusat
apa ya, pusat buat di Jogja, terus kamu harus bikin sesuatu yang meliuk-liuk ke angkasa kan, aktif seperti itu. Nah, itu kajian kamu melihat dan apa sih cara dia menyelesaikan. Ya, gitu. Nah, kalau dari cerita kamu, kalau saya akan mengarahkan ke force. Ke force. Nah, aku banyak sekali yang bisa kembangkan ke pelaku UMKM itu, tapi kemudian sambil kamu membuat sesuatu yang menarik. Menarik itu nggak harus, nah, itu menarik itu nggak harus kemudian menjadi overload gitu. Contohnya apa ya? Yang sederhana itu menarik juga bisa saja menjadi apa namanya menarik dari orang-orang gitu. Maksud saya begitu. Nah jadi cuman again ini terus dari apa melayang kursnya atau mungkin bisnis. Ini konsep dan kalau kan itu konsep base, apa itu investment konsep base. MKM-nya orangnya kerja untuk itu ya. Ya tak ingin kau wadahi itu kamu sih ya kan. Kalau kamu misalnya saya retail, bukan kamu saya main orang UMKM, saya yang retail gede. Itu bukan suatu audiens kamu yang UMKM. Berarti kamu sudah bisa dengan permasalahan. Kamu ada kesadaran bahwa ya mereka adalah kaum marginal yang perlu dibantu. Sehingga ada ini yang saya memberikan kelas. Bukan hanya membuat kamu biarin aja. Nggak mikirin itu ini biar diskusi. Ya, itu yang kamu pilih dengan UMKM kan kamu intens yang gitu saran saya nanti semoga mencerahkan saja penjelasan pilihan saya kenapa. Jadi kalau kamu memiliki argumen berbeda silahkan ya. Oke, menjawab nggak tadi ada pertanyaan follow up? Paling kan ini sih kalau misalkan eh mereka yang berjalan bersama berfokus di manajemen kayak konsepnya juga di jalan gitu gimana? Konsep itu adalah jawaban dari masalahnya. Beda sama tadi Surahman Forest. Kalau misalnya Pak, dia udah punya oke, iya kan? Dia nggak tahu, dia belum tahu masalahnya apa. Mungkin ini kayak apa ya, si James Musuh lihat ininya, tapi saya menghujat. Hormati. Dia memperoleh pelahnya dengan apa? Dengan tidak membuat entrance. Jadi pada waktu itu ya, saya mari dan dia menghormati menghormati market harus jangan enggak. Tapi ketika dia cerita yang masuk yang keluar itu adalah trauma yang dia itu kamu yang itu yang kayak keluar konsep jawabannya gitu. Oke, aman? Oke, adakah lagi? Saya waktu kak ini jam berapa ini?
10 menit lagi masih ada yang ingin didiskusikan? Oh, 2 menit. Oh ya, udah habis ya maksudnya ya. Saya pikir 10 menit lagi. Oke. Sampai dari yang bertanya sama Faiz, William, Mika, Alwi ya. Semoga bisa at least membuka. Jadi saya menekankan kembali, jika di hubungan, bukan berarti kalau kamu berpikir sering mengambil force, mengambil konsep, atau mengambil steril di situ, dibuat dinding pemisah yang jelas, enggak seperti itu. Tapi apa yang bersuara lebih keras ya, root vokalnya yang mana, nah itu yang akan kalian tentukan di sini. Tentunya tingkat-tingkatnya tetap ada, tetapi porsinya tidak besar. Dan yang pasti, kalau kalian memilih satu approach, itu yang akan menjadi assessment komponen kalian. Ya, jadi 60% ingat di komponen penilaian adalah dari yang kalian tentukan di sini. Jadi jangan sampai salah memilih. Ya, oke? Pastikan apa yang kalian pilih adalah yang kalian suka, kalian mau, kalian emang pengen untuk drive, jangan sampai nggak suka proyeknya sendiri gitu ya. Oke, next week ada yang bertanya? Ya. Untuk hari Jumat, kan saatnya kita asistensi lagi ya. Mungkin sudah ada, kalian sudah memiliki draft dari abstrak yang bisa kalian tampilkan. Ya, nanti mungkin ketika asistensi bisa menunjukkan satu-satu, misalnya kalau ada yang, Bu, ini isinya udah benar belum? Cara ngomongnya udah benar, tulisannya udah benar atau belum? Itu suka. Ini termasuk pembahasan judul. Ya, kemarin itu konten itu Pak Hakimnya ada beberapa gitu yang belum menampilkan apa sih maunya. Masih terlalu singkat, ada yang masih terlalu ngawang, ada yang masih nggak jelas, ada yang itu kalau bisa kita kurasi bersama juga nanti hari Jumat untuk judul yang dipilih. Nah, cuman saya ini Kamis akan izin keluar kota. Jadi termasuk Jumat ya. Jadi saya baru pulang Minggu. Jadi Jumat kita bisa asistensinya online saja nggak apa-apa. Sekalian nanti lebih mudah untuk share screen untuk melihatkan abstrak yang ada. Gitu. Mas Fatina yang mau ditambah? Oh, udah hari Senin malam aja ya. Gak apa-apa lah ya. Supaya mungkin bisa dilihat. Ya. Jadi nanti daftarnya minggu depan walaupun tulisnya hari Selasa, kita kumpul ke Senin malam ya. Menuju Selasa ya, 2359 nggak apa-apa. Di hari Senin ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang juga mungkin sudah ada di ruang Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.